Yang pertama, enjoy life. Jangan ributin, jangan susahin hidup dengan hal-hal kecil. Yang kedua, ketika kita enjoy life yang begitu indah, kehidupan ini, dunia ini, kita harus tetap patuh. Karena dengan kepatuhan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada orang tua kita, benar gak? Kepatuhan kita kepada apa-apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan balasan yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Karena dunia itu indah, nikmati hidup men, enjoy hidup. Jangan buat susah hidup dengan hal-hal kecil. Nih yang pertama nih, jangan buat susah hidup dengan hal-hal kecil. Enjoy life, buat hidup yang nyaman, nikmati hidup. Yang kedua nih, ketika kita menikmati hidup, kita menjalani hidup dengan nyaman, ikutin peraturan yang ada. Jangan ngelanggar peraturan, hidup lo kagak nyaman. Kasih cerita biar jelas ya. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam, benar gak? Waktu itu di kota itu ada 2 keluarga besar yang hidup di kota itu. 2 keluarga besar ini hidup damai berdampingan. Sampai pada suatu hari, salah satu anggota dari salah satu kelompok keluarga besar ini ditemukan meninggal dunia. Dan gak ketahuan siapa yang ngebunuh. Benar gak? Apa yang terjadi? Tentu keluarga besar yang anggotanya ini terbunuh curiga dan menuduh keluarga besar yang satunya lagi sebagai pembunuhnya. Keluarga besar yang satu lagi gak terima dituduh. Itu hampir-hampir tawuran itu. Semua laki-laki udah pada keluar hampir. Udah hadap-hadapan mau kayak perang tanding mau tawuran. Lalu para tetua mereka mengatakan, ini kalau kita tawuran bisa pada mati semua ini benar. Salah seorang tetua mereka kemudian mengatakan, gini deh, coba kita panggil Musa deh. Katanya Musa kan dekat sama Tuhan, benar gak? Nabi Musa alaihissalam maksudnya. Coba kita suruh Musa tanya sama Tuhannya dah. Oh, oke, cocok. Akhirnya dipanggil Nabi Musa alaihissalam. Musa nih bagaimana nih? Ada orang kebunuh tapi gak ketahuan siapa yang bunuh. Coba ente tanya dah sama Tuhan ente, siapa yang bunuh nih? Maka Nabi Musa alaihissalam nanya sama Allah. Apa Allah bilang? Carilah seekor sapi betina. Potonglah sapi betina tersebut, pukulkan buntut sapi betina tersebut kepada mayit tersebut, maka mayit itu akan bicara. Wah, waktu bilang itu udah mulai seneng lah. Oke, kita cari sapi betina. Udah pada mau nyari, tahu-tahu ada satu orang nanya lagi. Mus, kira-kira gitu. Ini yang Tuhan ente minta sapi betina yang model apa? Yang gede apa yang kecil? Tanya lagi dah, biar kita nggak salah-salah motong. Katanya. Tanya lagi sama Allah. Allah jawab lagi, yang nggak besar, nggak kecil, yang sedang. Udah mau nyari, ada satu orang lagi nanya. Yang warna apa? Yang kuning, apa putih, apa belang, apa gimana? Tanya lagi sama Allah. Allah jawab lagi, sapi yang warna kuning, yang ketika orang kuning keemasan, yang ketika orang melihatnya, orang merasa senang. Oh, oke. Udah pada mau mencar orang nyari sapi itu, ada satu orang nanya lagi. Sapinya kalau udah pernah dipakai bajak sawah, ngolah lahan boleh gak? Tanya lagi oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Allah bilang gak pernah boleh dipakai untuk bajak sawah dan sebagainya. Udah, oh gitu, oke. Gitu dong Mus dari awal. Kalau gini kita jelas dan nyarinya. Nyari, gak ketemu. Karena apa? Nyusahin hidup dengan hal-hal kecil, kelewat cerewet. Bukannya dilaksanain aja, bener gak? Pakai nanya ini, nanya itu, akhirnya jadi susah nyarinya. Itu kisah pertama yang terjadi di kota di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Untuk menerangkan poin pertama kita tadi, hidup enjoy aja, nikmatin aja hidup. Bener gak? Jangan susahin hidup dengan hal-hal kecil. Yang kedua, ketika kita menjalani hidup itu dengan enjoy, menikmati hidup itu, nggak usah kelewat serius hidup, bener gak? Kita harus menjalaninya, menikmatinya
dengan nyaman itu dengan selalu berpegang pada garis-garis yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu cerita tadi di kota. Sekarang kita cerita di desa. Di desa ada seorang ibu yang hidup beserta anak laki-lakinya. Ayahnya udah meninggal dunia. Ayahnya meninggalkan seekor sapi betina. Nah, ini ceritanya. Ketika persediaan bekal hidup mereka menipis, maka ibu ini menyuruh anaknya. Anaknya kata kalau kita baca kitab-kitab tasawuf tuh ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 9 tahun. Tapi yang jelas anaknya pikirannya agak kurang lah, gitu kira-kira gampangannya. Maka ibu itu mengatakan, wahai anakku, bawalah sapi peninggalan bapakmu ini ke pasar. Juallah seharga 1.000 dirham. Gampangannya kita buat 1.000 dirham aja, bener gak? Karena waktu itu juga belum ada dirham sebetulnya, bener gak? Maka anaknya gak banyak pikir, dia langsung patuh. Sami'na wa ata'na, patuh pada perintah ibunya. Dia bawa sapi itu ke pasar. Sebelum sampai pasar, orang-orang yang melihat sapi itu begitu cakepnya, langsung menyongsong sapi itu dan nawar. Nak, udah gak usah bawa ke pasar sapinya. Aku beli aja sapi ini dengan harga 2.000 dirham. Apa kata anak itu? Anak itu mengatakan, tidak akan aku jual sapi ini seharga 2.000 dirham. Karena dia ingat pesan ibunya, suruh jual seharga 1.000 dirham. Orang itu kecewa, dia cerita sama orang-orang di pasar. Waduh, itu sapi cakep banget. Udah saya tawar 2.000 dirham tapi nggak dijual. Sehingga nggak ada orang yang berani nawar. Anak itu pulang lagi ke rumah menemui ibunya bawa sapi. Ibunya kaget, loh kok sapinya belum dijual nak, katanya. Emang nggak ada yang nawar, kata ibunya. Ada bu, kata tuh anak. Lah kok nggak jual? Dia nawarnya 2.000 dirham. Ibunya kaget kan, lah kok kenapa nggak dijual? Anaknya mengatakan, kan ibu suruh jual sapinya seharga 1.000 dirham. Ibunya nggak marah, anaknya dipeluk, it's okay san, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa nak. Besok pergi lagi ke pasar, jual sapinya 2.000 dirham. Anaknya sami'na wa ata'na, siap. Besoknya anaknya pergi lagi ke pasar bawa tuh sapi. Dia samperin orang yang kemarin nawar 2.000 dirham. Ini oke nih kata ibu saya, 2.000 dirham bayarin dah. Orang yang kemarin nawar bilang, waduh uangnya udah kepake beli sapi yang lain. Tawarin sama orang lain dah. Ditawarin sama yang lain, nggak ada yang mau berani beli 1.000 dirham. Sehingga dia pulang lagi, maksudnya 2.000 dirham. Nggak ada yang berani menawar 2.000 dirham. Ada satu orang bilang gini, udah deh saya beli deh sapinya, katanya. Berapa? 1.000 dirham ya. Maka anak ini mengatakan, tidak akan aku jual sapi ini seharga 1.000 dirham. Karena dia ingat ibunya pesan suruh jual seharga 2.000 dirham. Ini anak pulang lagi, ibunya lihat lagi, kok belum jual nak, bagaimana? Wah nggak ada, nggak berani, katanya udah habis duitnya. Terus nggak ada yang nawar tadi? Ada bu. Lah kok nggak dijual? Berapa ditawarnya? 1.000 dirham. Kok nggak dijual, kata ibunya? Kan ibu bilang suruh jual seharga 2.000 dirham. Oh ya Allah. Ibunya nggak marah, dipeluk anaknya. It's okay san, nggak apa-apa nak. Besok pergi lagi pasar ya. Jual terserah bapak dah. Yang penting ini sapi kejual, kita butuh duit untuk nerusin hidup, kata ibunya. Anaknya langsung sami'na wa ata'na. Hari ketiga dia pergi ke pasar. Pasar udah sepi, udah habis. Ini bukan pasar yang kayak sekarang permanen gitu. Ini pasar Senen, pasar yang pindah-pindah hari itu. Nggak ada lagi pasar, anak ini dia lesu. Dalam perjalanan pulang dia katakan, ya Allah, aku telah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amanah ibuku menjual sapi ini. Tapi engkau maha tahu Allah, sampai detik ini aku belum bisa menjual sapi ini memenuhi amanah ibuku. Pas dia habis doa gitu, ada orang kakek tua datang. Dia bilang, kenapa nak? Diceritain ceritanya, lalu kakek tua ini mengatakan, ini sebetulnya ini nih iblis dalam bentuk manusia nih. Apa dia bilang? Akan aku beli sapimu seharga 2.000 dirham. Oh anak ini senang, alhamdulillah, oke, ini sapinya, mana duitnya? Kata anaknya. Tapi kakek tua itu mengatakan dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya engkau harus mengatakan pada ibumu, sapi ini laku dengan harga 1.000 dirham. Anak ini mikirlah, yang 1.000 dirham lagi bagaimana? Yang 1.000 dirham lagi untuk dirimu pribadi sebagai ongkos capekmu bolak-balik ke pasar 3 hari berturut-turut. Apa kata anak itu? Anak itu mengatakan, sungguh
mulutku ini, bibirku ini, lidahku ini dulu pernah menyusu dari ibuku sebelum aku mampu untuk makan apapun. Maka mustahil hukumnya kalau sekarang mulutku ini, bibirku ini, lidahku ini harus berbohong kepada orang yang dulu memberiku makan ketika aku tidak mampu makan apapun. Enggak jadi, sini sapinya. Dia bawa pulang. Ibunya kaget lagi, lah kok belum laku juga nak. Diceritain sama anaknya, sama ibunya. Ibunya gak marah lagi, dia peluk anaknya. It's okay son, gak apa-apa nak. Sungguh Allah akan memberikan balasan pada kita karena ketaatanmu pada diriku. Begitu ibunya ngomong gitu, itu orang-orang dari kota yang tadi nyari-nyariin sapi sampai ke desa itu. Begitu ngeliat sapinya, dia langsung ini dia nih, ini sapi cocok nih, nggak kelewat gede, nggak kelewat kecil, warnanya kuning keemasan. Kita semua senang ngeliatnya. Ditanya pernah bajas kawa gak? Nggak pernah, udah cocok. Akan kami beli sapi ini seharga seberat kulit dari sapi itu dengan emas. Akan kami beli dengan emas sapi ini seharga seberat kulit sapi tersebut. Dalam kitab yang lain disebut seberat emas seberat sapi tersebut. Terserah mau pakai kitab tasawuf yang mana dah perujukannya. Ini pelajaran penting, man. Yang pertama, enjoy life. Jangan ributin, jangan susahin hidup dengan hal-hal kecil. Yang kedua, ketika kita enjoy life yang begitu indah, kehidupan ini, dunia ini, kita harus tetap patuh. Karena dengan kepatuhan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada orang tua kita, benar gak? Kepatuhan kita kepada apa-apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan balasan yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Begitu juga dengan bisnis, man. Bisnis jangan ente bawa kelewat serius. Kalah tender ente pening. Bener gak? Bisnis gagal ente pening, jangan kelewat dibawa serius bisnismen. Santai, enjoy. Kita buat bisnis kita sebagaimana kita punya hobi, passion. Tapi dalam kita enjoy berbisnis tersebut, kita juga harus tetap dalam koridor-koridor yang digariskan Allah dan Rasulnya. Back to you, Fit. Oke, Ustadz. Jadi supaya tenang, kita pasti harus mengikuti aturannya Allah. Itu udah pasti. Dan sebanyak mungkin, sebaik mungkin menikmati apa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini, betul? Terus melihat cerita-cerita tadi, apakah ini kayaknya ada hubungannya dengan surat Al-Baqarah? Dalam kitab-kitab tasawuf itu diceritakan inilah asbabun nuzul dari turunnya nama surat di dalam Al-Quran yang paling panjang, yaitu surat Al-Baqarah. Cerita kisah sapi betina inilah. Cerita yang pertama di perkotaan ini ada di dalam Quran, sedangkan cerita tentang ketaatan anak kepada ibunya ini adanya di kitab-kitab tasawuf. Iya, mantap Ustadz, tapi saya belum puas, saya pasti akan bertanya lagi mengenai hal ini. See you again in the next episode, insya Allah. Ma'assalamah karim. Thank you. Assalamualaikum.